Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khairul Umam dari SMA Negeri 1 Suko. Pada hari ini tanggal 24 Januari 2025 akan membuat video tentang pembelajaran yang menjadi persyaratan PPG UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Semoga video yang kami buat nantinya bermanfaat tidak hanya bagi kami, terus bagi dunia pendidikan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya yang aku banggakan, pada hari ini, hari Jumat tanggal 24 Januari, kita sudah masuk di semester yang kedua, yaitu tentang mempelajari menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Sebelum kita melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu, semoga nanti apa yang kita lakukan betul-betul kategori yang diridhoi oleh Allah dan bermanfaat baik untuk agama, bangsa, dan negara. Mas Robi, ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi ini, baiknya kita berdoa. Doa yang mulai. Doa selesai. Mohon terlebih dahulu absen. Mungkin ada yang tidak masuk hari ini, entah itu izin atau sakit ya. Ahmad Rafi Danarta sakit. Ahmad Asyam, Ayyesa, Amelia, Anissa, Atira, Azril, Muhammad Arsyad. Arsyad kemana? Sakit. Kalian sudah membaca Al-Quran pada pagi hari ini? Ya, Pak Umam sudah sering mengingatkan, jangan sampai hari-hari kita tidak kita hiasi dengan Al-Quran. Baca Pak Umam, baca. Al-Quran itu betul-betul luar biasa. Bisa memberikan syafaat buat kita Pak Umam, bisa. Seperti apa yang kami sampaikan tadi, kita sudah masuk semester yang kedua. Bab yang pertama yaitu menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Adapun tujuan pembelajaran pada bab ini ada 6 item. Yang pertama, meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina merupakan larangan agama. Yang nomor 2, membiasakan sikap menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan berhati-hati dan menjaga kehormatan diri. Yang nomor 3, menganalisis Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang nomor 4, membiasakan diri membaca dengan tartil Surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 serta hadis terkait. Yang nomor 5, menghafalkan dengan fasih dan lancar Quran Surat Al-Isra. Sebelum kita lanjutkan, coba dibaca bersama-sama terlebih dahulu Surat Al-Isra dan An-Nurnya. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Kita tidak diperbolehkan oleh Allah untuk takrobuz zina. Takrobu itu dekat dengan zina. Karena apa? Karena zina itu adalah perbuatan yang fahisah, perbuatan yang keji, dan wasa asabila, dan jalan yang buruk. Jadi ini tersirat bahwasannya, kenapa sih Pak
kok tidak langsung tidak diperbolehkan zina. Tetapi di sini takrobu saja, dekat dengan perzinaan itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena begitu luar biasanya dampak dan akibat zina itu, karena tidak hanya pada dirinya tetapi juga kepada sekitarnya juga. Dan perlu diketahui juga bahwasannya zina itu ada dua macam. Ada dua, zina mukson dan ghairu mukson. Kriteria ini tergantung pelakunya atau tergantung orang yang melakukan. Kalau yang melakukan itu sudah pernah menikah ataupun pada saat itu masih punya keturunan atau punya pasangan, maka zinanya tergolong zina yang mukson. Zina mukson Pak Umam hukumannya itu diranjam. Diranjam itu ditanam, kelihatan kepalanya, terus dilempari batu sampai mati. Kalau pelakunya belum pernah punya pasangan atau pada saat itu memang ya bukan berarti tidak punya pasangan itu pernah menikah, tidak, memang tidak pernah menikah, belum pernah menikah, kok melakukan perzinaan, tergolong zina ghairu mukson. Hukumannya Pak Umam didera, dicambuk sebanyak berapa? 100 kali. Setelah itu diasingkan selama 1 tahun. Diasingkan selama 1 tahun. Coba per kelompok dianalisis tentang wala taqrabu zina innahu kana fahisah. Terus di situ ada bacaan tajwidnya ada berapa, terus nanti disampaikan per kelompok. Dan itu ditulis, nanti dihafalkan, minggu depan kita ketemu. Berharap semuanya sudah hafal beserta artinya. Kalau sudah, kita mulai kelompok A, Mbak Amel ya, perwakilan dari kelompok A mungkin bisa disampaikan tentang surat Al-Isra ayat 32. Ya. Jadi surat Al-Isra ayat 32 itu isinya mengenai larangan untuk mendekati zina, Pak, karena zina itu perbuatan yang sangat keji dan jalan yang buruk. Lalu di surat Al-Isra ayat 32 ini mengandung beberapa hukum bacaan tajwid. Di antaranya pada bacaan wala itu termasuk dalam bacaan matobi'i karena ada harokat fathah yang diikuti huruf alif. Lalu pada bacaan taqrobu itu ada qalqalah sugro karena khauf berharokat sukun di tengah kata atau kalimat. Ada di bacaan taqrobu zina itu alif lam syamsiyah karena alif lam mati yang bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah dibaca lebur sehingga bunyi L tidak dibaca. Sudah. Ya. Terima kasih Mbak Amel. Iya, Pak. Mungkin dari kelompok 2 ada tambahan, entah itu dari tajwidnya atau bisa disebutkan huruf al-samsiyah ada berapa, hanya berapa saja. Terus al-qamariyah juga ada berapa. Mungkin perwakilan dari kelompok 2, Mbak Yesa. Ya, mungkin saya menambahkan untuk bacaan tajwid di Quran surat Al-Isra ayat 32. Itu tadi ada pada bacaan fahisyah wasa'a itu ada bacaan mat wajib mutasil karena ada mat tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata. Kemudian pada kalimat sabila itu ada mat iwad karena fathah tanwin pada akhir kata jika waqaf atau berhenti dibaca mat sehingga harokat tanwin tidak lagi dibunyikan. Tajwidnya ini ada diwala, hukum bacaannya matobi'i, keterangannya ada harokat fathah yang diikuti huruf alif. Lalu ada wal taqrabu zina, qalqalah sugro, huruf kaf berharokat sukun di tengah kata atau kalimat. Lalu ada sebentar Pak. Di sini alif lam syamsiyah, alif lam mati yang bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah dibaca lebur sehingga bunyi al tidak dibaca. Nah, untuk isi dalam ayat Al-Isra ini menunjukkan bahwasannya kita tidak boleh mendekati zina. Karena zina itu membuat kita menjadi menuju jalan yang sesat dan buruk. Dalam halaman 156 di situ
dijelaskan bahwasannya takrobuz zina itu tidak hanya mungkin yang sering kita dengar tidak boleh pacaran Pak Umam, ya. Tapi di situ ada 6 poin kalau di buku sampean. Yang pertama di situ menjalani pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak berlandaskan pada norma, aturan, dan batasan agama. Berpacaran, berduaan di tempat-tempat sepi, melakukan kontak fisik antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, berpelukan, berciuman, dan hal-hal lain yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan zina. Dan ini zaman dulu dan sekarang itu agak berbeda. Berbedanya Pak Umam, berbedanya dulu seandainya ada orang yang melakukan hal yang semacam itu, berduaan di tempat yang sepi, itu seandainya ketahuan, entah itu tetangga atau teman, malunya itu bukan hanya pada saat itu, tidak hanya berhari-hari juga, malunya luar biasa. Tapi sekarang malah terbalik. Orang yang tidak punya pacar malah kadang-kadang merasa aneh. Padahal kalau kita lihat konteksnya, berpacaran itu takrobuz zina, berduaan di tempat sepi itu juga tidak diperbolehkan agama karena identik melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Yang nomor 2 di situ mendatangi tempat-tempat yang dapat mengundang nafsu syahwat. Apapun itu Pak Umam, ya. Kalau tempat itu identik ke tempat perzinaan atau larinya ke arah perzinaan, itu juga masuk kategori takrobuz zina. Jangan Pak Umam, jangan. Karena bisa jadi Pak Umam saya mau melakukan hal yang semacam itu, mau menyadarkan mereka. Saya berharap mereka semuanya nanti ke jalan yang benar. Masa nggak boleh Pak Umam, silahkan, welcome. Tapi asalkan betul-betul imannya yang kuat, ketakwaannya yang kuat. Kalau nantinya malah terjerumus, imannya kurang begitu kuat, lebih baik ya tidak usah dakwah di tempat yang semacam itu. Lebih baik cari aman. Karena itu nantinya bisa jadi malah kita terjerumus ke arah atau ke tempat yang semacam itu. Nomor 3, berhayal dan berimajinasi tentang aurat lawan jenis. Laki perempuan sama Pak Umam, sama, tidak diperbolehkan. Berhayal dengan lawan jenisnya tidak diperbolehkan oleh agama. Yang nantinya juga akan mempunyai rasa ingin tahunya itu tinggi, akhirnya bisa jadi melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, yaitu perbuatan zina. Nomor 4, melihat konten, tayangan video, film, TV, dan lain sebagainya, ini juga tidak diperbolehkan oleh agama. Ini haram juga Pak Mam? Ya, haram, karena kategori takrobuz zina juga. Nomor 5-nya membaca artikel, buku bacaan, atau sumber-sumber yang lain, novel, dan lain sebagainya, yang ke arah perzinaan juga tidak diperbolehkan, tidak. Dan yang nomor 6, yang terakhir, mengenakan pakaian yang tidak menutupi aurat. Ini juga kategori takrobuz zina. Jadi sampean yang sudah berpakaian syar'i, ya, yang perempuan, yang laki-laki sudah berpakaian sesuai dengan syariat agama Islam, dipertahankan dimanapun dan kapanpun, karena itu cerminan. Biar beda antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Hargai keilmuan sampean, kependidikan sampean. Kalian berpendidikan dan berilmu. Jangan sampai sama dengan orang yang tidak berilmu dan tidak berpendidikan. Kalau orang yang tidak berilmu dan tidak berpendidikan, wajar pakaiannya seperti itu, perilakunya seperti itu. Tapi berhubung sampean berpendidikan dan terpelajar juga dan berilmu,
Usahakan beda dengan orang-orang yang tidak berilmu dan tidak berpendidikan. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang perlu ditanyakan, silahkan. Ya, monggo. Tadi kan yang poin pertama itu upacara berduaan di tempat-tempat yang sepi, Pak. Ya. Jikalau ada kayak contoh berpacaran tetapi kayak hal ke positif, kita itu berduaan tetapi kayak membahas tentang pendidikan, tentang kayak masa depan bersama, dan tempat yang ramai itu apakah termasuk perbuatan zina ya, Pak? Perbuatan takrohu zina. Iya. Kalau lawan jenis dan di tempat yang sepi, ya toh, meskipun membahas sesuatu yang baik, apakah bisa menjamin tidak terjadinya sesuatu? Karena setan itu ya luar biasa menggodanya dari manapun tempatnya dengan cara apapun. Kalau bisa meskipun hal yang baik, ya toh, kalau melakukan hal yang semacam itu, berduaan di tempat yang sepi, nanti khawatirnya juga akan melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh agama. Kategori takrobu zina, Pak Umam. Ya, kalau menurut Pak Umam, karena berlawanan jenis dan bukan mahramnya, di tempat yang sepi juga. Membicarakan hal yang baik pun nanti khawatirnya juga akan berdampak yang tidak baik pula. Kalau bisa cari tempat yang rame, cari tempat yang aman, dan kalau bisa lawan jenisnya yang bukan mahramnya didampingi dengan yang mempunyai mahram buat mereka, didampingi masih atau didampingi siapapun yang tergolong mahramnya. Mungkin itu jawaban dari Pak Umam. Mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi, silakan. Ada yang perlu ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjutkan. Ada yang bertanyakan? Kalau tidak, kita lanjutkan. Coba dibaca bersama-sama surat An-Nur. An-Nur ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazzani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudkum bima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad adabahuma ta'ifatum minal mu'minin. An-Nur ayat 2. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidim minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudkum bima ra'fatun fi dinillahi dan seterusnya. Oma mau tanya dulu sebelum kita lanjutkan. Az-zaniyatu waz-zani. Kenapa kok tidak az-zani dulu tetapi yang perempuan didahulukan ketika bab perzinaan? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi laki-laki itu
qawwamuna, pemimpinnya atas perempuan. Tetapi ketika bab perzinaan, di sini yang didahulukan az-zaniyatu, bukan az-zani. Misal bacaannya memang enaknya seperti itu Pak Umam. Seandainya dibalik az-zani waz-zaniyatu juga enak juga. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kenapa az-zaniyatu didahulukan ketika bab perzinaan? Mungkin ada yang tahu. Mazif mungkin ada jawaban kenapa yang perempuan kok didahulukan ketika bab perzinaan. Mbak Elora? Pak, Ya. Ya. mungkin didahulukan dikarenakan yang perempuan itu mudah terbawa nafsu gitu. Karena yang perempuan itu mudah terbawa oleh nafsu Pak Umam. Ya mungkin yang lain. Kenapa? Ya Mbak Yasa. Akibatnya juga lebih besar ke perempuan. Karena akibatnya atau dampaknya itu dominannya kepada yang perempuan. Yang lain Mas Haidar, mungkin Mas Hilmi, Mas Raffi. Kenapa kok az-zaniyatu? Ya Mbak Amel. Sebab itu Pak, motivasi dan syahwatnya lebih besar. Perempuan itu lebih besar daripada laki-laki. Karena syahwat perempuan itu lebih besar Pak Umam. Ya, semua jawabannya benar. Tetapi di sini juga perlu digarisbawahi Mbak Yasa ya. Jadi dampak dari perzinaan itu dominan yang perempuan itu yang lebih banyak menyangganya. Karena yang hamil juga yang perempuan, ketika melahirkan juga perempuan, yang menanggung malu juga yang lebih dominan itu yang perempuan. Mulanya di sini yang paling dominan diingatkan oleh Allah yang pertama itu yang perempuan. Az-zaniyatu, sing wedok-wedok jangan melakukan zina. Terus baru di sini laki-laki waz-zani. Sama Pak Umam, nek seandainya hukuman sama. Kalau yang laki-laki misal dicambuk 100, berhubung belum pernah menikah, yang perempuan juga 100. Tapi kalau sudah terjadi perzinaan, itu memang yang nanggung akibat atau dampaknya itu adalah yang dominan adalah yang perempuan paling banyak. Mulanya itu diingatkan oleh Allah, az-zaniyatu. Mulanya di sini juga fajlidu kulla wahidin. Dijilid kulla wahidin. Apa artinya kulla wahidin? Masing-masing dari mereka. Minhuma itu siapa sih sini minhuma? Az-zaniyatu waz-zani. Ya, berapa jilitannya? Mi'atu jaldah. Jadi 100 kali. Dan tidak boleh ada rasa belas kasihan kepada mereka yang nantinya tidak menjalankan agama hukum Allah. Dan ketika melakukan hukuman tersebut itu harus disaksikan oleh sebagian orang yang beriman. Hanya sebagian saja Pak Umam, ya iyalah. Kalau semuanya ya nggak mungkin juga. Mosok wong mukmin sing no Arab, ya toh, no Amerika, no Cina harus mengetahui hukuman pada saat itu, ya tidak harus menyaksikan hukuman itu. Mulanya sebagian. Tapi intinya harus di tempat yang rame. Tidak boleh di dalam kamar terus sendirian, nggak boleh Pak Umam, nggak boleh. Harus di tempat yang rame. Mungkin ada yang bertanyakan sebelum dilanjut Pak Umam tentang ya Mbak Elora. Kenapa harus di tempat yang ramai? Pak, kenapa harus di tempat yang rame? Wala ta'khudkum bima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad ada bauma ta'ifatum minal mu'minin. Apa wal yashhad di situ artinya? Wal yashhad ada bauma ta'ifatum minal mu'minin. Di samping ini sudah syariat, memang harus kita ketika melakukan atau
menghukum orang-orang yang berbuat zina itu disaksikan oleh sebagian orang yang beriman, memang yang pertama sudah aturan. Untuk yang keduanya itu publikasi. Dan ketika ada orang yang melihat, jangan sampai juga melakukan hal yang semacam itu. Bentuk jera juga, dan bentuk juga penyaksian. Oh, ternyata orang tersebut juga sudah melakukan hukuman tersebut. Jadi yang pertama aturan, yang kedua publikasi bahwasannya itu sudah dilakukan biar tidak ada fitnah nantinya. Yang ketiganya juga mungkin orang yang melihat nanti ada efek jera. Wes aku gak ngono rek, wong diranjam lah. Marang ngono disawati watu sampai mati. Jadi efek jera buat yang lainnya juga. Mungkin ada yang bertanyakan juga. Ada yang bertanyakan, Mas Hilmi, gak tanya? Mas Zif, Mbak Salsa, Mbak Rizka? Ada yang bertanyakan, Mbak Chandra? Ada yang bertanyakan? Kalau tidak, kita analisa tentang tajwid dari surat An-Nur. Ada bacaannya apa saja di situ. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Az-zaniyatu itu bacaan apa? Alif lam samsiah. Hurufnya alif lam samsiah ada berapa? Ada berapa? 15. Kalau Komariah 14 sama 14. Sing bener sing di. Saya dikelok cilik catatane biyen Pak Umam nyampekno. Al-Samsiah dan Al-Qamariyah. Ada berapa? 14 dan 4. Huruf hijaiyah ada berapa? 28 toh. Berarti 14 dan 4. Berarti di situ al ketemu huruf za. Az-zaniyatu. Fajlidu. Qalqalah. Fajlidu. Huruf qalqalahnya mana? Jim. Wahidim minhuma. Idgham bi gunnah. Hurufnya idgham bi gunnah ada berapa? Hurufnya idgham bi gunnah Mas Haidar ada berapa huruf? Ada 4. Ya Mas Raffi. Hurufnya apa saja? Ya, nun, mim, waw. Pinter. Kasih aplaus untuk Mas Raffi. Akhidin minhuma. Minhuma, nun mati ketemu hak. Huruf apa? Bacaan apa? Idhar ya. Idhar khalqi. Ta'khudkum bihima. Ikhfa safawi. Hurufnya ikhfa safawi ada berapa? Ta'khudkum. Ada? Ikhfa safawi. Memati ketemu ba. Ada ikhfa safawi, ada idgham mislain atau idgham mimi. Selain idgham mislain dan ikhfa safawi, semuanya adalah idhar safawi. Berarti ikhfa safawi hurufnya ada berapa? 1. Idgham mislain atau idgham mimi 1 juga. Selain ikhfa safawi dan idgham mislain ada 20. 20 berapa? 26. Berarti bacaan idhar safawi. Ta'khudkum bihima, memati ketemu ba, ikhfa safawi. Ta'khudkum bihima. Bacaannya jelas apa? Ada dengungnya. Ta'khudkum bihima. Kalau ikhfa berarti ya dengung.
Ra'fatun fi dinillah. Ikhfa hakiki, hurufnya ikhfa hakiki ada 15. Wal yaumil akhir, alif lam qamariyah. Setelah itu mukminin mat arid lisukun. Mungkin ada yang perlu tanyakan seputar surat An-Nur ayat 2 yang isinya tentang hukuman orang yang melakukan perzinaan. Yang ini berarti zina mukson atau ghairu mukson? Yang dicambuk 100 kali. Yang ghairu mukson. Yang mukson tadi diranjam, ditanam atau dipendem ya ngarani, terus ditinggal kepalanya, terus dilempari batu sampai meninggal. Dan batunya tidak boleh terlalu besar. Kau gede sak bego jalno mati, atau terlalu kecil gak boleh Pak Umam, dan tidak boleh bawa alat bantu setipi itu ya gak boleh juga. Dilempar Pak Umam, tembak ya gak boleh, disekrop ya gak boleh. Pak, yang lempar itu dosa apa enggak, Pak? Yang lempar itu dosa apa tidak Pak Umam? Tidak. Jadi tidak dosa. Intinya seperti ini. Mungkin Pak Umam sudah menyampaikan, Islam itu rahmatan lil alamin. Tapi untuk perbuatan zina ini seakan-akan rahmatan lil alamin, kasih sayang. Kasih sayangnya itu seakan-akan hilang. Seakan-akan. Karena apa Pak Umam? Karena yaitu tadi, bentuk perzinaan itu betul-betul dampaknya itu luar biasa. Untuk itu dekat saja tidak diperbolehkan. Bukan berarti ini Islam itu tidak kasih sayang, justru ini bentuk kasih sayang. Seandainya tidak ada larangan perzinaan, mendahne ya opo donya iki. Gak ngerti ibuke, gak ngerti mbake, gak ngerti tongkone, gak ngerti bojone koncone, ya semuanya akan rusak. Dan ada yang bertanyakan? Kalau tidak, kita lanjutkan. Kita lanjutkan sedikit. Dampak Pak Umam, tadi Pak Umam sudah menyampaikan. Dampaknya tidak hanya di akhirat tapi di dunia juga. 158 yang atas itu. Adapun akibat dari perbuatan zina antara lain, ini dampak bagi hasil buah perzinaan. Yang pertama, dilaknat oleh Allah dan Rasulnya bagi pezinanya. Yang kedua, dijauhi atau dikucilkan oleh masyarakat. Ini juga pelakunya. Yang ketiga, garis keturunan menjadi tidak jelas, ini dari buah hasil perzinaan. Tadi Pak Umam sudah menyampaikan. Yang keempat, anak hasil perbuatan zina itu tidak dapat dinasabkan kepada ayah, garis keturunan ayah biologisnya. Berarti nasabnya ikut siapa Pak Umam? Ikut ibunya. Jadi melok ibunya, karena apa? Karena yang mengandung. Yang nomor 5, anak hasil perbuatan zina tidak dapat menuntut warisan dari ayahnya. Jadi seandainya ayahnya meninggal dunia, tidak ada hak waris buat anak biologisnya. Yang nomor 6, apabila anak hasil perbuatan zina berjenis kelamin perempuan, maka akan mendatangkan persoalan perwalian pada saat pernikahannya. Jadi orang tua biologisnya tidak bisa menjadi wali. Kalau dia memaksa menikahkan anak biologisnya itu tadi, maka pernikahannya tidak sah. Berarti Pak Umam,
Ya anaknya itu melakukan perzinaan selama-lamanya kalau tanpa ada pernikahan yang baru yang sah menurut agama. Mungkin ada yang bertanyakan? Ya semoga kita semuanya, ya kita, keluarga dan keturunan kita semuanya dijauhkan oleh Allah dari perbuatan semacam itu. Jangan sampai ada yang melakukan perzinaan, karena di samping perbuatan yang keji dan jalan yang buruk, juga kasihan juga dampaknya tidak hanya pada dirinya, keluarganya malu, Pak Umam malu, dan tidak ada jeda atau tidak ada akhirnya, selama hidupnya dia menanggung malu perbuatan semacam itu. Apalagi sampai terlahir anak, itu anak zino dan seterusnya, anaknya juga malu, orang tuanya juga, orang tua yang melakukan perzinaan yang malu, keluarganya yang malu dan seterusnya. Mungkin ada yang bertanyakan sebelum diakhiri sama Pak Umam. Sebelum diakhiri, mungkin Mbak Yesa bisa disimpulkan pelajaran pada pagi hari ini. Disimpulkan. Ya, alhamdulillah pembelajaran hari ini sangat bermanfaat bagi kita karena mengingatkan kita agar menjauhi pergaulan bebas, karena hal itu akan membawa akibat yang buruk kepada kita, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan sudah seharusnya kita memanfaatkan masa muda kita untuk mencari ilmu dan selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Dan semoga pembelajaran pada pagi hari ini dinaungi rahmah, hidayah, maunah, dan dapat pertolongan juga, dan semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa. Dipimpin doa Mas Robi. Kurang lebihnya Pak minta maaf, semoga bermanfaat, sukses buat kalian semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.